Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, adalah dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang jaminan pertolongan Tuhan. Saudara, setiap kita membutuhkan pertolongan. Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Hanya yang menjadi masalah adalah di dunia ini manusia semakin egois. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk saling memperhatikan, saling menolong. Tetapi semakin modernnya zaman ini, manusia semakin egois dan sudah sulit antara satu dengan yang lain untuk memperhatikan apalagi menolong. Manusia sudah semakin fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada apa yang menjadi kepentingannya, fokus kepada masalahnya sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, satu pribadi yang selalu siap untuk menolong kita adalah Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, yang saya rindu kita belajar hari ini adalah apa bukti-bukti pertolongan Tuhan, karena Tuhan berjanji, Tuhan menjamin bahwa Dia menolong kita. Untuk meneguhkan iman kita, kita perlu paham, kita perlu sadar apa bukti pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Dan hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh renungan firman Tuhan ini, untuk saudara terapkan di sepanjang kegiatan saudara, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Akan dijelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan ini adalah jaminan Tuhan terhadap umat-umatnya. Apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya, apa yang telah Dia lakukan, dan apa yang akan Dia lakukan. Dan Tuhan juga memberi penjelasan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami jaminan Tuhan. Hari ini, saudara, dalam segala situasi dan segala aspek kehidupan kita, mungkin saat ini ada situasi yang berat, ada situasi yang sulit, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Di dalam semuanya itu, saudara, hari ini dengar, ada Allah yang menjamin bahwa Dia akan menolong saudara. Ada Allah yang memberi jaminan terhadap kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa saja jaminan firman Tuhan terhadap umat-umat Tuhan? Kenapa Tuhan menjamin kehidupan mereka dan bagaimana supaya mereka mengalami jaminan Tuhan? Dikatakan di sini di ayat yang ke-8, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham. Saudara, Allah menjamin kehidupan kita, kehidupan umatnya, karena setiap umat-umatnya adalah orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara menjadi umat Tuhan bukan karena kelebihan kita. Setiap kita hari ini menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh, itu bukan karena kelebihan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan yang telah memilih kita. Karena Tuhan telah memilih kita. Hari ini Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan. Bayangkan saudara, kalau dari sekian banyak manusia yang hidup di zaman ini, hampir 7 miliar manusia yang hidup di zaman ini, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu artinya bagi Tuhan, saudara adalah orang yang penting. Sekalipun bukan karena kelebihan kita, semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Bagi Tuhan kita begitu berharga, sekalipun semata-mata itu semua karena kasih karunia-Nya. Kalau begitu berharganya kita, saudara, wajar kalau Dia menjamin untuk menolong kehidupan kita, karena kita orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sekalipun kita dianggap rendah, sekalipun terkadang kita tidak dianggap, tetapi dengar, satu hal yang harus saudara pahami adalah bahwa saudara adalah orang pilihan. Sesusah apapun, sesulit apapun kehidupan saudara, dengar, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Dan sebagai orang pilihan Tuhan, Dia mau menjamin, Dia mau menolong kehidupan saudara. Bahkan Dia berkata, masih di ayat yang ke-8, saudara, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kenapa Dia mau menolong kehidupan saudara? Karena Dia mengasihi saudara. Karena Dia begitu menyayangi setiap saudara. Dia menyayangi, mengasihi umat-umatnya, sehingga Dia menjamin kehidupan umat-umatnya. Saudara, mungkin hari ini saudara adalah orang yang menganggap diri saudara tidak dipedulikan, saudara tidak dikasihi, tidak ada orang yang memperhatikan kehidupan saudara karena keadaan dan situasi kehidupan saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa firman Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, ketahuilah, dengarlah, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia begitu mengasihi kita, saudara, bahkan Dia rela mengorbankan segalanya untuk mengasihi kita. Yakinkan diri saudara saat ini, tepuk dada saudara, dan katakan kepada diri saudara bahwa saudara adalah orang pilihan dan Tuhan begitu mengasihi saudara.
Itu sebabnya dia mau menolong saudara. Dia mau menjamin kehidupan saudara. Lalu ayat 9 dikatakan saudara, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Kita dijamin karena kita ini adalah panggilan Tuhan. Kita ada karena dipanggil oleh Tuhan. Saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini karena Tuhan yang telah memanggil saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan saat ini karena Dialah yang telah memanggil saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang panggilan Tuhan. Itu sebabnya Dia menjamin kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya Dia berkata, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dia menjamin Dia tidak menolak kita saudara. Dia menjamin bahwa Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak memberi syarat apapun di sini. Bahwa Dia memanggil kita atau Dia menerima kita. Kalau kita begini, kalau kita begitu. Tidak ada persyaratan itu. Dia menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini. Renungan hari ini bagi saudara, jaminan Tuhan bagi saudara hari ini adalah bahwa Dia menerima saudara apa adanya. Bahkan Dia memilih saudara, Dia mengasihi saudara, Dia memanggil saudara. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Kita diterima apa adanya. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita hari ini saudara. Yang menjadi pertanyaan kedua yang akan kita jawab dari pembahasan firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Yaitu kita dipilih, kita dikasihi, kita dipanggil, lalu kita diterima apa adanya. Bagaimana supaya kita mengalami itu saudara? Di ayat 10 dikatakan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jaminan yang berikutnya sebenarnya adalah bahwa Dia juga menyertai kita. Tapi bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan? Jangan takut. Pahamilah, imanilah dan percayalah bahwa Tuhan hadir menyertai saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, jangan takut. Situasi ekonomi saudara saat ini, jangan takut. Mungkin keadaan bisnis saudara, keadaan usaha dan pekerjaan saudara sedang mengalami penurunan, jangan takut. Mungkin saat ini ada situasi yang saudara alami yang begitu mengerikan, jangan takut. Sebab ada Tuhan yang menyertai saudara. Dia berkata kepada kita hari ini saudara, bahwa Dia menyertai kita dan Dia memerintahkan supaya kita jangan takut karena Dia menyertai kita. Jangan takut saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita mengalami jaminan Tuhan. Dia menyertai kita, Dia mengasihi kita, Dia memilih kita, Dia tidak menolak kita, Dia menerima kita apa adanya. Mari jalani hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja ada Tuhan yang menyertai saudara. Kemudian dikatakan juga jangan bimbang. Jangan bimbang saudara. Tuhan itu ada bagi saudara. Tuhan itu ada untuk menolong saudara. Dan jangan bimbang. Bimbang artinya bahwa kadang kita percaya, kadang tidak. Itu namanya bimbang. Kalau kita lihat situasi mendukung, kita jadi percaya. Kalau kita lihat situasi makin buruk, kita jadi tidak percaya. Artinya saudara, firman Allah ini mau menegaskan apapun keadaannya, apapun situasinya, baik atau tidak baik kelihatannya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tuhan hadir untuk saudara. Tuhan ada untuk saudara. Tuhan menyertai saudara. Jangan bimbang. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan pernah bimbang saudara. Tuhan hadir ada dan ada bagi kehidupan saudara. Jangan bimbang. Lalu berikutnya saudara, dikatakan sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, kenapa? Karena Dia Allah.
Apa yang mau dia tegaskan di sini, saudara? Bahwa dia berkuasa, dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia Allah yang menjadikan segala sesuatu, dia Allah yang mengontrol segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam kuasanya, ada dalam otoritasnya. Dia menegaskan bagi kita supaya jangan takut, jangan bimbang, karena dia Allah yang mengontrol segala sesuatu. Kalau bumi ini pun ada di bawah kuasanya, dia yang mengontrol segala planet, segala yang ada sekarang. Semuanya tidak berjalan begitu saja, saudara, tapi semuanya ada dalam kuasa dan kontrol ilahi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah yang sulit bagi Tuhan? Masalah kita, persoalan kita, beban kita, penyakit kita, adakah terlalu besar bagi Tuhan untuk menyelesaikan, untuk memulihkan, untuk mengubahkan ekonomi kita kah? Dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya jangan takut. Tuhan hadir untuk saudara. Jangan takut, dia menyertai saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Bahkan dikatakan saudara, aku akan meneguhkan engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Allah yang meneguhkan kita. Jaminan yang lain lagi saudara adalah bahwa Tuhan meneguhkan kita. Kalau Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita, apa yang perlu ditakuti? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita bimbang? Kalau dia Allah yang berkuasa itu, yang segala sesuatu ada di bawah otoritasnya, yang segala sesuatu ada di bawah kuasanya, dan dialah yang berjanji dan menjamin bahwa dia akan meneguhkan kehidupan kita. Kenapa kita harus khawatir, saudara? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus takut? Dengar saudara, ada Tuhan yang hadir bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang ajaib, dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jangan khawatir, jangan takut. Ada Tuhan yang akan meneguhkan saudara. Ada Tuhan yang hadir, dia Allah yang berkuasa bagi kehidupan saudara. Bahkan dikatakan selanjutnya, kalimat selanjutnya, bahkan akan menolong engkau. Jaminan berikutnya lagi saudara adalah bahwa dia akan menolong setiap kita. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang peduli kepada saudara, sekalipun mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong masalah, persoalan saudara yang terlalu berat sehingga dia tidak ada lagi orang yang saudara pikir sanggup menolong saudara. Dengar, hari ini Tuhan pencipta langit dan bumi, dia yang berkata, dia yang menjamin bahwa dia menyertai saudara. Dia yang meneguhkan saudara, dan dia yang akan menolong saudara. Kalau Tuhan yang menolong kita saudara, apakah yang mustahil? Kalau Tuhan yang menolong kita, apakah yang sulit bagi dia? Tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dialah pertolongan bagi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan kehidupan kita saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, yakini bahwa Tuhanlah menolong kehidupan saudara. Mungkin ada keadaan saudara yang saat ini di mana keluarga saudara mengalami masalah besar. Ada Tuhan yang menolong dan akan memulihkan keluarga saudara. Datang kepada dia, berharap akan pertolongannya. Mungkin saat ini ada ekonomi saudara yang mengalami kehancuran, bahkan saudara mungkin sedang mengalami hutang piutang. Ada begitu banyak orang di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara yang memohon doa supaya hutang-hutang mereka bisa dipulihkan, bisa dibayar, bisa dilunasi. Ketika membaca itu saudara, seringkali air mata mengalir. Karena begitu banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Tetapi jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur saudara. Dengar, ada Tuhan yang akan menolong saudara.
Ada orang yang keadaannya lebih sulit dari saudara. Ada orang yang keadaannya lebih berat dari saudara. Tetapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tahu bahwa di dalam Alkitab ada seorang ibu, istri dari seorang nabi, di mana suaminya adalah seorang nabi, tapi satu ketika suaminya ini meninggal. Dan saat suaminya meninggal, ternyata suaminya meninggalkan banyak hutang. Tidak dijelaskan bahwa hutang itu apakah karena ada kebutuhan selama suaminya masih hidup, atau bahkan itu mungkin untuk perobatan suaminya tadi. Tidak dijelaskan di sana, tetapi yang pasti dikatakan di sana, dia memiliki banyak hutang. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, yang punya piutang kepada dia, orang yang kepadanya ibu ini berhutang, sudah sering kali datang menagih hutang itu, tetapi karena ibu ini tidak bisa membayar. Saudara bayangkan betapa beratnya mental ibu ini. Dia seorang istri dari seorang nabi yang sudah meninggal. Dia tidak bisa bayar hutangnya. Orang yang punya piutang tersebut bolak-balik datang. Tetapi dia tidak bisa membayar hutangnya, sampai akhirnya yang punya piutang tersebut memutuskan untuk mengambil anaknya. Untuk mereka, kedua anak-anaknya tersebut dijadikan budak. Bayangkan saudara, ibu ini baru saja mengalami suaminya meninggal. Beban hutang yang begitu berat. Lalu kemudian anaknya mau diambil jadi budak. Bayangkan hati seorang ibu yang demikian, saudara. Ada begitu beratnya, ada begitu sulitnya situasi yang sedang dia alami. Tetapi dalam situasi yang berat tersebut, akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari ibu ini hari ini? Bebanmu berat, situasi hidupmu berat, ekonomimu berat, masalah keluargamu berat, masalah kesehatanmu berat. Dengar saudara, harapkan pertolongan dari Tuhan. Dia Allah yang akan menolong saudara, dan Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mempedulikan kehidupan saudara. Lalu kemudian jaminan Tuhan yang terakhir, saudara. Dia berkata bahwa bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jaminan Tuhan yang terakhir bagi umat-umatnya yang melangkah bersama dengan Dia, yang tidak takut berjalan bersama Tuhan, yang tidak bimbang berjalan bersama dengan Tuhan. Jaminan Tuhan yang terakhir adalah bahwa Tuhan mau memegang tangannya, dan tangan itu akan membawa kepada kemenangan. Wow, ini jaminan Tuhan yang luar biasa, saudara, bahwa Dia memegang tangan kita, dan tangannya itu akan menuntun kita kepada kemenangan terhadap pergumulan ekonomi saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan kesehatan saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan keluarga saudara, masalah saudara. Dalam semuanya itu Dia akan menuntun saudara, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap saudara. Alangkah dahsyatnya Tuhan, saudara, yang memberi jaminan kemenangan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat jaminan firman Tuhan ini, di mana Dia memberi jaminan bagi kita bahwa kita adalah orang pilihan, maka Dia mengasihi kita. Kita dipanggil olehnya, maka Dia tidak akan menolak kita. Dan dikatakan bahwa Dia meneguhkan kita, Dia menolong kita, Dia memegang tangan kita, Dia menyertai kita. Itu sebabnya Dia berkata, jangan takut, jangan bimbang. Karena begitu banyaknya jaminan-jaminan yang Dia berikan bagi setiap kita. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, alangkah dahsyat jaminan Tuhan bagi kehidupan kita, yang menjadi bagian kita melangkah bersama Tuhan. Jangan takut apapun keadaan saudara. Melangkah bersama dengan Tuhan, jangan bimbang apapun situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, betapa dahsyat jaminan-jaminan firman-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang
telah memilih kami dan Engkau mengasihi kami. Engkau Allah yang telah memanggil kami dan Engkau menyertai kami. Engkau tidak menolak kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami, menolong kami, bahkan menuntun kami kepada kemenangan. Betapa dahsyat janji-janji-Mu. Dan hari ini Engkau telah menegaskan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami menegaskan, kami mau mengambil komitmen bahwa kami tidak akan pernah takut berjalan bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah bimbang melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu ini, nyatakan janji firman-Mu bagi mereka dan ajar mereka menerapkan firman-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi juga hamba akan berdoa bagi pergumulan mereka, bagi profesi mereka, bagi kegiatan mereka sepanjang hari ini, bagi kesehatan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka. Kami akan berdoa bersama dan saya akan mendukung mereka dalam doa. Engkau Allah yang tetap hadir di tengah kami, memberkati doa-doa kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu.
Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.